Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, mari kita lanjutkan pengajian kita, lanjutkan pembahasan adab berdoa menurut Al-Imamul Ghazali. Semoga sahabat semuanya Allah berikan keberkahan ilmu baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan ini bersumber dari kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi dan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Nomor 8, adab berdoa menurut Al-Imam Al-Ghazali harus merengek dalam berdoa. Diulang doa itu sebanyak 3 kali dan sangat berharap doa tersebut diijabah. Merengek itu benar-benar kita butuh. Di situ harus menangis kalau bisa. Merengeklah dalam berdoa, diulang doa itu sebanyak 3 kali dan sangat berharap doa tersebut diijabah. Nomor 9, awali berdoa dengan hamdalah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ditutup doa dengan hal yang serupa, hal yang sama maksudnya. Jadi adabnya berdoa, baca hamdalah, puji-pujian kepada Allah, kemudian baca sholawat, langsung berdoa. Setelah selesai doa kita, tutup lagi dengan hal yang sama. Demikian adab yang ke-9. Adab yang terakhir, 10. Inilah yang paling penting, kata Imam Ghazali. Karena tidak akan diijabah doa kita kalau tidak ada poin nomor 10 ini. Ini yang paling penting. Pertama, taubat. Taubat adalah kita memiliki dosa kepada Allah dan mohon ampun kita kepada Allah. Itu namanya taubat. Semua dosa kita yang berhubungan dengan Allah selesai dengan kita taubat. Makanya sebelum kita berdoa, taubat dulu. Ini yang pertama sebenarnya. Asalnya pengijabahan doa adalah poin nomor 10 ini. Ini yang penting. Jadi kenapa doa kita tidak dikabulkan? Mungkin gara-gara ada hal yang memang kita punya dosa tapi tidak bertobat sama Allah. Jadi taubat dulu kepada Allah, kita punya dosa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa kita dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengembalikan hak orang yang dizolimi oleh kita. Apa yang dimaksud mengembalikan hak orang yang dizolimi? Ini hubungannya dengan hukukul adami, hak-haknya manusia. Kita punya salah, kita punya hutang, harus kita bayar. Kita punya apa yang menjolimi orang lain, harus kita kembalikan, harus kita selesaikan. Ini kalau kita punya hutang, bisa menahan doa kita ternyata. Jadi kalau kita berdoa masih ada sangkutan hutang piutang, hutang kita kepada orang lain, selesaikan dulu. Artinya, kalau tidak bisa diselesaikan dibayar maksudnya ada pemberitaan, ada bahasa, mohon maaf belum bisa membayar hutangnya, insya Allah nanti akan saya bayar. Di saat itu butuh ridhonya orang yang kita zalimi. Di saat itulah insya Allah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang ke-10, pertama taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kita kepada Allah. Yang kedua, kita mengembalikan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kesalahan bentuknya kita minta maaf atau kita punya hutang kita harus lunasi. Kalau belum bisa kita bayar, kita ada bahasa sama dia, sama mereka, ada ridhonya mereka. Selesai itu baru kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, baru berdoa. Mulai berjalan di poin 1 sampai 9. Al-Imamul Ghazali berkata, jika ada yang mengatakan, apa sih faedahnya berdoa dengan alasan takdir itu kan tidak bisa dirubah, tidak bisa ditolak? Maka jawabannya begini, soal takdir kita tahu ada bala, wabah bisa ditolak dengan doa. Ya, doa itu bisa menolak bala. Doa adalah perantara tertolaknya bala dengan adanya rahmat Allah. Seperti perisai, tameng. Kalau orang perang, kita punya tameng. Yang menjadi sebab tertolaknya anak panah. Kita punya tameng. Ada panah ke arah kita, tertangkis dengan tameng, maka tidak melukai tubuh kita. Contoh lain, seperti air yang menjadi sebab tumbuhnya tanaman dari tanah. Air jadi sebab disiram ke tanah, tumbuh tumbuhan. Tumbuhan yang tadinya kecil, disiram oleh air, jadi tumbuh yang besar. Jadi air adalah sebab tumbuhnya tanaman. Sebagaimana perisai dan air yang menjadi sebab tersebut, maka berdoa adalah sebab tertolaknya bala. Berdoa di sini adalah sama seperti tameng, seperti perisai, atau sama seperti air. Jadi doa itu adalah asbab. Jangan karena alasan pasrah kepada takdir sehingga turun ke medan perang tidak membawa senjata. Ini mati konyol. Kita berangkat ke medan perang, takdir mau mati mah di sini juga mati, di sana mati, begitu ya. Kita berangkat tidak membawa senjata.
Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 102, "Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum." Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Dalam kondisi perang, kita harus siap senjata. Itu namanya ikhtiar. Al-Imamul Ghazali berkata, takdir Allah adalah satu perkara dan menakdirkan pula sebabnya. Intinya, dari berdoa adalah hadirnya hati kita dan benar-benar merasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncaknya ibadah dan ma'rifatullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.